Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dosen kamu, dan di video kali ini kita akan membahas tugas ketiga Anda di mata kuliah Psikologi Agama. Untuk diketahui, tugas ini adalah tugas mandiri yang berarti semua orang wajib, semua peserta mahasiswa di kelas Psikologi Agama wajib menyelesaikan tugas ini di deadline yang nanti akan saya sampaikan. Baik, seperti biasa kita mulai dari RTM Anda, lembar rancangan tugas kalian. Dan di sini sudah bisa dilihat beberapa informasi yang berkenaan dengan mata kuliah kita. Nama mata kuliahnya adalah Psikologi Agama, dan ini sudah di minggu kelima ya, dan ini adalah tugas ketiga kita. Nah, untuk sekali lagi saya sampaikan ini adalah tugas mandiri yang berarti Anda semua wajib mengerjakannya secara individual. Nah, judul tugas kita adalah video counseling. Counseling apa nanti? Kalian akan tahu. Untuk CPMK yang harus Anda capai di pertemuan ini adalah Anda diharapkan mampu menganalisis perkembangan jiwa keagamaan pada usia dewasa dan usia lanjut, dan Anda juga diminta untuk mampu merancang dan mengkomunikasikan materi konseling keagamaan kepada kelompok usia dewasa dan usia lanjut ini melalui video dengan baik. Kita lanjut dengan kriteria penilaian. Jadi ada 5 kriteria yang sudah saya jadikan sebagai indikator untuk mengevaluasi apakah tugas kalian ini nantinya dianggap bagus atau tidak ya. Jadi kriteria pertama adalah ketepatan isi materinya. Jadi di sini Anda harus menilai apakah materi yang Anda sampaikan dalam video itu kira-kira relevan dengan topik dan tujuan program konseling keagamaan. Yang kedua, Anda juga harus memastikan apakah konten yang Anda buat ini mencakup aspek-aspek keagamaan yang penting dan memberikan wawasan yang bermanfaat untuk orang yang menontonnya nanti. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Jadi Anda harus mengevaluasi kemampuan kemampuan Anda dalam menyampaikan pesan keagamaan dengan jelas dan persuasif, artinya mengajak ya. Persuasif itu artinya mengajak, meyakinkan orang untuk bergabung dengan program kita misalnya. Selain itu, penggunaan bahasa yang sesuai dan pemahaman tentang target audiens kalian juga akan menjadi indikator penilaian dalam tugas ini. Selanjutnya kalian juga akan dinilai berdasarkan kualitas produksi videonya. Nah, ini sih nggak harus gimana-gimana ya, kalian boleh pakai aplikasi apapun yang kira-kira membantu produksi videonya. Dan pastikan suaranya jelas terdengar dan videonya rapi gitu. Yang keempat itu keefektifan pesan keagamaannya. Jadi tugas ini kan akan memberikan Anda kesempatan untuk memilih salah satu jenis krisis psikologi keagamaan yang bisa Anda tangani begitu. Nah, pesan keagamaan yang harus Anda sampaikan tuh harus sesuai, harus relevan dengan isu yang mau Anda selesaikan, dan terlebih lagi itu harus efektif. Bagaimana caranya supaya efektif? Nah, inilah yang kemudian jadi urusan masing-masing ya. Yang kelima, kualitas rancangan konseling. Jadi, tugas kalian ini nanti juga akan dievaluasi berdasarkan kualitas rancangan konseling yang Anda tawarkan. Jadi, kualitas rancangan konselingnya dan apakah program ini dirancang untuk mencapai tujuan konseling dan memenuhi kebutuhan konseling individu yang Anda pilih. Nah, inilah yang kemudian akan jadi salah satu bahan penilaian di tugas ini. Nah, untuk jadwal pelaksanaan ini kan sudah pertemuan kelima ya, dan ini diberikan di minggu ini serta dikumpulkan karena ini adalah tugas pribadi dan mungkin Anda perlu melakukan berbagai riset ya sebelum memproduksi videonya dan memastikan substansinya relevan dengan tugas kita. Maka saya akan berikan kesempatan kalian untuk mengumpul tugas ini di hari Kamis minggu depan ya, tanggal 12 kalau tidak salah, tahun 2023. Dan seperti biasa tetap di jam 00.00 WIB. Oke, kita lanjutkan kali ini dengan konteks tugas. Jadi di mata kuliah Psikologi Agama kan Anda dituntut untuk bisa melakukan berbagai keterampilan yang berhubungan dengan status Anda sebagai calon guru pendidikan agama Islam, termasuk salah satunya adalah untuk memberikan pelayanan konseling terhadap mereka-mereka yang kira-kira mengalami krisis psikologis atau keagamaan. Nah, tugas ini berfungsi untuk mengakomodir tujuan itu. Nah, konseling keagamaan ini dirancang untuk memberikan bantuan, panduan dan dukungan dalam mengatasi permasalahan, pertanyaan, atau penguatan keagamaan yang relevan bagi kelompok usia dewasa dan usia lanjut
yang tergantung dari target Anda. Nah, tujuan dari tugas ini adalah untuk menggabungkan pemahaman tentang prinsip-prinsip etika konseling keagamaan, kepandaian Anda dalam menavigasi teknologi ya, melalui pembuatan video, serta kemampuan Anda dalam merancang dan mengkomunikasikan pesan keagamaan dengan efektif. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda jadikan sebagai panduan untuk menyusun substansi video Anda. Yang pertama itu bagaimana Anda dapat menyampaikan pesan keagamaan yang membantu individu di usia dewasa dan usia lanjut mengatasi krisis keagamaan yang mungkin mereka alami. Ya kan? Ini bisa Anda dapat dari mana saja, bisa dari keluarga, bisa dari individunya sendiri, terserah. Saya akan berikan Anda kebebasan untuk memilih individu yang menurut Anda secara keagamaan itu mengalami krisis. Entah dia misalnya ada bapak-bapak di kampung kamu atau ibu-ibu di kampung kamu tuh yang merasa belakangan ini dia tidak tertarik untuk melaksanakan ibadah agama apapun gitu ya. Biasanya dia rajin mengerjakan ritual-ritual keagamaan, tapi belakangan ini dia merasa kehilangan motivasi untuk melakukan itu semua. Nah, itu salah satu bentuk krisis. Nah, silakan dipilih ya. Yang kedua, apa strategi Anda dalam menjelaskan konsep keagamaan dengan cara yang dapat meredakan ketidakpastian dan kekhawatiran yang muncul selama individu yang Anda pilih ini mengalami krisis keagamaan? Oke, saya sudah pindah ya. Yang ketiga, bagaimana Anda memastikan bahwa video konseling Anda ini menghormati prinsip-prinsip etika konseling keagamaan, terutama dalam situasi krisis keagamaan. Nah, kalau Anda merasa tidak paham prinsip-prinsip etika konseling, silahkan dipelajari sendiri di internet, banyak sumbernya. Nah, inilah yang kemudian saya maksud tadi dengan riset ya. Jadi pastikan bahwa ini sesuai dengan etika konseling keagamaan. Yang keempat, apa kira-kira langkah-langkah khusus yang akan Anda ambil atau tawarkan ya untuk menjaga minat dan perhatian penonton yang mungkin terganggu oleh krisis keagamaan selama menonton video konseling Anda. Yang kelima, bagaimana Anda menyesuaikan pesan keagamaan agar relevan dan memberikan dukungan emosional serta spiritual kepada individu di usia dewasa dan usia lanjut yang mengalami krisis keagamaan. Ini tadi tulisannya terpotong tapi sudah saya lanjutkan ya. Kita lanjut dengan perintah, instruksi maksudnya ya. Ini apa ya, semoga jelas tulisannya tapi saya bacakan saja. Yang pertama itu Anda harus menentukan tujuan video Anda. Jadi Anda pertama sekali Anda identifikasi tujuan video Anda ini apa, yaitu untuk membantu individu yang mengalami krisis keagamaan ya, dan ingat kelompok usianya adalah usia dewasa dan usia lanjut. Yang kedua, Anda juga harus memilih topik yang relevan. Ya kan? Pilih topik keagamaan yang relevan dengan krisis keagamaan yang sering dialami oleh kelompok usia ini. Yang ketiga, siapkan materi. Nah, ini Anda harus riset dulu banyak-banyak, baca dulu, kumpulkan materi dan sumber daya pendukung yang membantu Anda menjelaskan dan meredakan ketidakpastian selama individu yang Anda pilih itu mengalami krisis keagamaan. Yang keempat, buat skripnya. Saran saya walaupun Anda merasa sudah menguasai materi Anda, tapi ketika membuat video akan selalu lebih bijaksana kalau kalian menyiapkan skripnya ya, atau rencana apa saja yang mau dibicarakan di video Anda. Yang kelima, sertakan visualisasi dan grafis apapun lah yang kira-kira bisa membantu penonton untuk memahami materi yang Anda sampaikan. Jadi semakin menarik visualisasinya semakin bagus. Yang keenam ya sekarang ya. Pertimbangkan etika konselingnya. Jadi pastikan bahwa pesan yang disampaikan itu menghormati prinsip-prinsip etika konseling keagamaan, termasuk penghormatan terhadap berbagai keyakinan agama. Apalagi ini terutama penting kalau Anda misalnya memilih klien Anda itu dari agama yang berbeda dengan Anda. Oke, yang ketujuh, jaga keterlibatan penonton. Nah, Anda harus memastikan bahwa video Anda itu harus tetap menarik sampai akhir untuk ditonton oleh audiens nanti. Nah, jadi nanti ketika membuat video, pastikan durasinya tidak terlalu panjang. 10 menit itu menurut saya udah cukup panjang ya. Jadi, baik kita lanjut dengan nomor 8. Sesuaikan pesan yang Anda sampaikan dengan konteks krisis yang dialami oleh klien Anda. Ya. Yang ke-9,
sertakan materi pendukung. Nah, ini kalau Anda punya referensi, misalnya link atau pusat apalah kira-kira yang bisa membantu orang-orang di Indonesia ini untuk mengatasi krisis psikologis yang mereka alami. Nah, silakan sertakan di video Anda, cantumkan linknya atau alamat kantornya misalnya. Yang ke-10, nah uji dan evaluasi. Ini sih uji dan evaluasi maksudnya Anda coba deh tontonkan dulu video kamu ke orang lain sebelum kamu upload ya, dan minta feedbacknya. Apakah menurut mereka video yang sudah Anda buat itu sudah menyampaikan pesan yang sudah saya buatkan tadi di kriteria ya. Baik, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa minggu depan di kelas dengan materi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.